Lihat, kolesterol ini topik yang sangat panas nih sebenarnya ya. Tapi akan saya coba berikan edukasi. Walaupun banyak nanti yang pro dan kontra, saya nggak peduli. Saya akan berikan fakta sesuai dengan keilmuan saya, sesuai dengan update terakhir mengenai kolesterol dan dampaknya terhadap nggak stroke. Hai, saya Dr. Valdi, saya dokter neurologi. Percaya nggak kalau saya bilang kolesterol itu tidak memiliki gejala? Kalau tanda ada yang namanya santelasma, penumpukan kolesterol di sekitar kelopak mata. Tapi gejala, ada yang bilang nyeri tengkuk lah, nyeri pinggang lah, nyeri-nyeri sendi jari-jari tangan, kaki lah, susah bangun pagi lah, pusing lah, kolesterol naik, itu semua tidak terbukti. Kolesterol itu ada di dalam darah, dia ngalir. Kolesterol itu esensial untuk pembentukan dinding-dinding sel tubuh kita, termasuk juga pembentukan hormon. Tapi kalau kolesterol jenuh yang terlalu banyak, yang kolesterol jahatnya ya, ada yang namanya LDL. Dia ngalir nih di dalam darah. LDL ini bisa nempel di dinding pembuluh darah yang sudah rusak. Kenapa bisa rusak? Ya, karena merokok, darah tinggi, dan juga kencing manis atau diabetes. Ini adalah 3 faktor yang bisa merusak dinding pembuluh darah kamu di organ, di otak, dan juga di jantung. LDL ini akan teraktivasi masuk ke dalam dinding pembuluh darah, membentuk yang namanya foam cell seperti yang kita lihat di video. Foam cell ini akan membesar, membentuk sebuah plak sehingga pembuluh darah yang diameternya 100% menyempit, bisa menjadi mungkin 60%, 70%. Kalau di jantung itu namanya penyakit jantung koroner. Kalau di otak, selama plak ini tidak menimbulkan penyumbatan, aliran darah masih lancar, saraf otak tidak terganggu oksigenasinya, maka tidak ada gejala. Kalau plak ini tumbuh sehingga permukaannya itu bisa rusak dan berdarah, terbentuklah yang namanya trombus. Trombus ini bisa mengakibatkan penyumbatan mendadak pembuluh darah tersebut. Baik di otak namanya stroke penyumbatan, kalau di jantung namanya serangan jantung. Inilah mengapa kolesterol, terutama LDL yang tinggi, meningkatkan resiko kamu terkena penyakit stroke penyumbatan dan juga terkena penyakit jantung. Kuncinya adalah kontrol gula darah kamu, kontrol tekanan darah kamu, hindari merokok, hindari juga alkohol, dan gaya hidup sehat kamu harus ditingkatkan. Olahraga teratur, termasuk ubah pola makan kamu yang sehat. Semoga ini bermanfaat, sehingga jangan lagi kita salahin nyeri tengkuk dikit-dikit, kolesterol naik.